Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai demokrasi terpimpin. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim MPD. Baiklah anak-anak, jangan lupa apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, beri nama dan kelas. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat, sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan UU Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Menurut UUD 1945, kedaulatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Soekarno memimpin besar revolusi dan ciri-cirinya. Dominasi Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, meluasnya peran militer sebagai unsur politik, dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, yaitu demokrasi pimpin, pemilu 1955, sidang konstituante 10 November 1956, Konsepsi Presiden 1957, usulan Kabinet berkaki 4 dan Dewan Nasional, serta Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Pidato 17 Agustus 1959, penemuan revolusi kita. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1959 dan 1966. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1945. Ciri khas demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik kurang berkembang. Lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang digunakan pemerintahan dianggap tidak sesuai untuk rakyat Indonesia. Akhirnya presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghambat proses pembangunan. Presiden mengambil langkah tegas dengan mengumumkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Karena pada bidang politik, yaitu terdapat penyimpangan kedudukan presiden, di mana berdasarkan Undang-Undang 1945, presiden di bawah MPR, akan tetapi kenyataannya berbeda. Yang kedua, pembentukan Dewan Pertimbangan Agus Sementara atau DPAS oleh Presiden. Pembentukan dewan ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR GR akibat RAPBN yang diajukan pemerintahan ditolak oleh DPR. Yang keempat, Presiden membentuk Front Nasional berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun
1959 dengan tujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi kekuatan menyukseskan pembangunan. Dan yang kelima, terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan mencapai puncak hingga Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Bidang ekonomi, yaitu membentuk Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 dan diganti menjadi Bappenas. Yang kedua, menurunkan nilai uang atau devaluasi guna membendung inflasi. Yang ketiga, membentuk deklarasi ekonomi atau DEKON yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mencanangkan politik berdikari. Yang keempat, membentuk bank tunggal milik negara untuk menyediakan wadah bagi sirkulasi perputaran antar bank. Dan yang kelima, membentuk KOLEI atau Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian negara semakin besar sentralistik. Sistem sosial budaya atau di bidang sosial budaya, pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan tersebut mulai berkembang dengan baik. Sanggar-sanggar lukis mulai terorganisasi, karya yang dihasilkan dipengaruhi gerakan formalisme. Berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam sarana republik seperti Patung Pahlawan dan Tugu Monas. Contoh ini anak-anak. Pada bidang pendidikan, muncul adanya sistem pendidikan nasional yang disebut Pancawardhana yang menekankan national and character building. Pada tahun 1960, Pancawardhana disempurnakan menjadi sabta usaha utama dengan cakupan yang luas. Sistem persekolahan dalam demokrasi terpimpin diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu pendidikan prasekolah antara 5-7 tahun, SD atau MI 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun, SLTA 16-18 tahun, dan PTN 19-23 tahun. Dampak di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu tidak akan ada gejolak politik karena hanya ada satu partai yang berkuasa. Yang kedua, peraturan pemerintahan sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur. Dan dampak negatifnya cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Penguasa cenderung otoriter karena tidak ada kontrol dari oposisi. Baiklah anak-anak, di sini juga ada pemilu. Bidang politik tadi yaitu pemilu pada tahun 1959, konstituante dan DPR. Ya anak-anak, di sini ada banyak pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, ada dilihat contohnya. Dekret 5 Juli 1959, ini dekret presiden, di mana isinya pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Dan pelanggaran Undang-Undang Dasar dan Pancasila oleh Soekarno. Yang pertama, prosedur pembukaan DPR, GR, dan MPRS. Yang kedua, anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang ketiga, membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan yang keempat, menjadikan kedudukan pemimpin lembaga tertinggi dan lembaga negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. GBHN yang bersumber dari pidato tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dijadikan GBHN ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Dan yang keenam, pengangkatan presiden seumur hidup. Dan yang ketujuh, pemberlakuan Nasakom. Ini adalah ketujuh pelanggaran Undang-Undang dan Pancasila oleh Presiden Soekarno.
Sisi positif Dekret 5 Juli 1959 yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan merintis pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan DPAS. Sedangkan sisi negatif berlakuan dekret presiden yaitu memberikan kekuatan besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tertinggi negara, memberikan peluang bagi militer untuk terjun ke bidang politik. Ini sisi negatifnya. Peta kekuatan Indonesia, Soekarno, PKI, dan TNI AD. Nanti kita bahas ya Nana. Pembagian peta politik dunia pada masa demokrasi terpimpin, NEFO atau New Energy Force dan Old Devo yaitu All Established Force. Konfrontasi dengan Malaysia atau bisa disebut dengan Ganyang Malaysia, sebuah reaksi Soekarno atas rencana pembentukan Federasi Malaysia yang merupakan proyek neo-kolonialisme Inggris. Soekarno beraksi dengan mengeluarkan Komando Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat, yaitu yang pertama, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia. Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk menggagalkan negara boneka Malaysia. Upaya pembebasan Irian Barat, ya, di sini ada diplomasi dan konfrontasi militer, politik, dan ekonomi dalam pembebasan Irian Barat. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat. Operasi Trikora adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua Barat yang isinya yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua, bikinan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Tahap pertama pada tanggal 24 Maret 1969 membahas cara penyelenggaraan PAPERA. Tahap kedua pemilihan anggota Dewan Musyawarah PAPERA berakhir pada bulan Juni 1969 dan tahap yang ketiga adalah PAPERA itu sendiri yang dilakukan dari tanggal 14 Juli 1969 di Merauke hingga 4 Agustus 1969 di Jayapura. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi demokrasi terpimpin yaitu devaluasi mata uang rupiah, menekan laju inflasi dan melaksanakan pembangunan nasional. Itulah kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. PKI Pemilu 1955 dan G30 SPKI. Ya, Nana. Surat suara ya. Ini pemilihan umum, Nasakom, pemberontakan PKI ya. Dan rakyat tuntut bubarkan PKI. Gambarnya tentunya demokrasi terpimpin yaitu dengan adanya G30 SPKI, tuntutan rakyat, serta pidato presiden, pengangkatan Presiden Soeharto sebagai presiden. Soekarno, PKI, G30 PKI, dan Super Semar sebagai contohnya. Setelah selesai masa demokrasi terpimpin, masuklah masa Orde Baru yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Baiklah anak, mungkin cukup di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.